يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supia, SPD, CGP Angkatan ke-7 kelas 26, SMA Negeri 1 Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan fasilitator Bapak Ibnu Hadi dan pengajar praktik Ibu Rosiana Silalahi. Untuk itu, saya akan melakukan pra-observasi coaching supervisi akademik dengan Ibu Nur Laila Siregar, mata pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan kegiatan pra-observasi saya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lela. Apa kabar Nak, Ibu? Iya. Ceria ya Bu ya. Alhamdulillah. Gini Bu, izin saya akan melakukan observasi untuk melaksanakan coaching supervisi akademik Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu untuk di supervisi? Bersedia. Oke, Ibu Nur Lela ini mengampu mata pelajaran ekonomi ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu mengobservasi Bu? Ketika saya masuk aja nanti Bu, hari minggu depan. Karena kan ini besok saya nggak masuk, ibunya libur, minggu depan lah kita bisa masuk. Oke ya Bu ya. Nah, izin Bu, boleh kan Bu saya masuk ke ruangan Ibu untuk mengobservasi Bu? Boleh. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu kan mengampu mata pelajaran ekonomi Bu. Kira-kira materi yang Ibu sampaikan itu apa ya Bu ya? Untuk saat ini mereka masuk ke materi badan usaha. Badan usaha ya Bu ya? Iya. Badan usaha ya Bu ya. Jadi Bu, ketika Ibu masuk memberikan materi badan usaha Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nantinya itu apa ya Bu ya? Tujuannya itu dengan harapan nanti pada saat setelah selesai pembelajaran mereka akan memahami apa itu badan-badan usaha yang ada di Indonesia, kemudian apa saja perannya untuk Indonesia dan bagaimana mereka nanti bisa memulai usaha mereka sendiri. Oh iya, Bu ya, luar biasa tujuannya Bu ya. Iya Bu, dari tujuan yang Ibu sampaikan, kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin Ibu capai itu apa ya Bu ya? Area pengembangannya itu bagaimana kompetensi bakat mereka dalam memulai bisnis. Oh iya. Jadi nanti bagaimana mereka berbisnis, kemudian mengelola bisnisnya itu nanti yang akan mereka pelajari. Oh itu Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu bagaimana nanti orang itu bisa berbisnis ya Bu ya. Itu nanti sudah tujuan akhir atau pengembangannya Bu ya. Bagaimana memulainya dan bagaimana mengelolanya. Oh iya, bagaimana mulai dan mengelolanya. Baik Bu. Kemudian Bu, kalau untuk mencapai hal tersebut Bu, strategi apa yang Ibu sampaikan nanti saat pembelajaran itu Bu? Pertama nanti kita sampaikan materi terlebih dahulu, kemudian ada diskusi dan mereka itu searching bagaimana cari tahu usaha-usaha usaha apa yang sukses dan tidak sukses dan bagaimana cara untuk memulai sebuah usaha. Oh iya Bu ya. Jadi strategi yang Ibu lakukan itu Ibu ya, bagaimana bisa searching di internet ya Bu ya. Oke lah Bu, mudah-mudahan nanti dari tujuan yang Ibu sampaikan, kemudian area pengembangannya juga Ibu jelaskan. Mudah-mudahan nanti Bu ketika saya supervisi ke kelas, Ibu apa yang Bu utarakan tadi itu terlaksana ya Bu ya. Saya mohon izin ya Bu ya, nanti kalau Ibu berkenan saya masuk ke kelas Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Jadi nanti Ibu konfirmasi ke saya kira-kira di kelas mana saya harus masuk ya Bu ya.
Oke Bu, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Banyak yang hadir kuliah ya? Ya, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau doa? Tidak. Tidak tahu ya? Adit. Oke. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Ibu lihat hari ini banyak yang nggak hadir, Ibu absen dulu ya. Hadir ya. Hadir. Arnold, Ayu, Fadel, Ija, Indira, Laini, Lailatul, Idris, Ridwan, Mutiara, Khadijah, Putri, Salsabila, Askia, Rodia, Serina, Leni, Yuda, Julian. Oke, banyak yang nggak hadir hari ini. Tapi tetap kalau banyak yang hadir, materi kita tetap harus kita lanjut. Ya. Kita buka materi kita yang minggu lalu. Lanjutannya itu kita sudah sampai di bentuk badan usaha BUMN, ya kan? BUMN dan BUMD. Jadi apa itu badan usaha, apa itu BUMN, minggu lalu sudah dijelaskan. Ya. Sekarang kita lihat ke depan sebentar. Ada badan usaha milik swasta atau kita singkat sebagai BUMS. Apa itu BUMS? Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang didirikan oleh orang-orang, baik itu orang pribadi atau orang dalam sekelompok orang, yang tujuannya biasanya untuk mencari keuntungan, dan tidak adalah badan usaha yang tidak bersifat vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kira-kira kalau dikatakan tidak bersifat vital itu apa? Bersifat vital. Tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Maksudnya? Contohnya apa? Yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. PLN, misalnya PLN. PLN itu menguasai hajat hidup orang banyak nggak? Menguasai kan? Kalau misalnya PLN dikuasai oleh swasta, dipakai lah contohnya petugas PLN yang lagi dalam yang gabut. Kalau PLN itu ada sekolah-sekolahnya, daerah Batang Jambu, Batang Kuis, Paya Gambar, Seminduan, apa lagi? Daerah Bintang Mulia, sampai Kupaka. Kalau dipakai tadi tugasnya, dalam dia kan, pengen hidup mati. Lagi masak nasi kalau itu salah seperti itu. Ya kan? Jadi kalau yang menguasai hajat hidup masyarakat atau orang banyak itu biasanya dikuasai oleh negara. Apa jenisnya? Ada perusahaan perseorangan, ada firma, perusahaan wanita, persewaan terbatas dan yayasan. Jadi bagaimana cara kalian supaya kalian bisa menjadi seorang yang mempunyai badan usaha milik swasta? Kan itu, karena kalau kita punya badan usaha milik negara nggak mungkin, karena kita bukan pemerintah. Jadi kalian bisa buka usaha itu kalau jenisnya adalah badan usaha milik swasta. Setelah itu keluarkan dulu. Kita lihat, kenapa? Bagaimana caranya supaya kalian bisa untuk memulai sebuah bisnis? Kan itu. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat studi kelayakan bisnis. Agak kurang jelas inbox kita. Kita lihat apa itu studi kelayakan bisnis? Adalah bagaimana kalian mencari tahu, menguji coba apakah ide yang kalian punya itu layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah bisnis. Jadi kita harus buat studi kelayakan bisnis. Oke, sebelum itu lanjut sampai di sini ada pertanyaan. Paham ya? Jadi kalau membuat bisnis, yang pertama kita lakukan adalah melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau ada yang namanya studi kelayakan proyek, paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kita berikutnya adalah kita buat dulu diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok masing-masing, satu kelompok 4 orang. Kayaknya rapikan.
mulai materinya. Oke, masing-masing sudah dapat materi yang akan kalian diskusikan. Apa kan? Tiap kelompok punya materi yang berbeda kan gitu. Ada yang harus kenapa? Artikel ya. Artikel ini siapa? Kelompok 3. Susi, kelompok 4. Susi juga ya. Kelompok 5. Kemudian gambar. Ya, oke. Silahkan dimulai. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Kalian sudah mulai. Apa kesimpulannya tadi? Ini adalah soal potensi negara dengan triliun BPJS angka bicara. Apa yang menyebabkan negara bisa menimpa setengah triliun dan kenapa? Solusinya kira-kira apa? Ya, dilantik menggunakan bisnis KM yang wajib ada apa itu kira-kira tipsnya untuk mengembangkan KM kalian apa? Dengan kesimpulannya, buat kesimpulan baca materinya, buat kesimpulan. Ada lain kalau kalian, nah ini kami juga cuma cari perusahaan. Kira-kira perusahaan apa yang paling menarik? Nah, perusahaannya itu bergerak di bidang apa? Pabrik. Barang dan jasa yang dijualnya apa? Proyek yang dijual, jumlah karyawannya berapa, terus kepemilikannya apa? Cari perusahaan yang gagal, cari perusahaan yang berhasil. Kalau berhasil menurut kalian, yang gagal menurut kalian juga. Oke, 2 menit. 2, sekarang 2. Ditulis di sini. 1 untuk yang berhasil, 1 untuk yang gagal. Oke. Kotaknya ditulis 1, 2, 3, 5.
Bismillah. Oke, kita hitung lagi nomor 1. Jangan apa ya, kamu boleh. Kamu boleh. Nomor 5 selesai. Ujung. Ya, kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Bukanya deket sih. Jadi mau. Ini udah kasih YouTube. Ya boy. Subscribe ya. Tenang, ini film yang agak nanti lama-lama nanti sore dan nanti aku ngomong lagi nanti aku lagi nanti. Tadi mandiri mana? PTN. 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 Ada. Pertamina ini. Ini. Oh iya. Ini. Ini kesan. Desa Marga. Oke, nomor 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Kesimpulan dari bisnis UKM dapat menyediakan jaringan program untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tips yang harus dilakukan dalam mengembangkan bisnis UKM: 1. Mulai hukum, 2. Menentukan bidang usaha, 3. Memperhitungkan modal, 4. Mendirikan badan usaha, 5. Menentukan pasar. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Oke, kawan-kawan itu kelompok itu lakukan. Jadi baik, untuk kelompok yang lain kita lanjutkan nanti. Biar kita percaya semuanya hampir selesai. Capek? Capek. Kita berdiri dulu semua. Berdiri. Siku. Oke, dengarkan Ibu ya. Dengarkan Ibu. Pernah dengar Ibu? Bertepuk 3 kali, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Bertepuk 2 kali, tertawa 2 kali. Ha ha. Bertepuk 1 kali, tertawa 1 kali. Ha. Bertepuk tak berbunyi, tertawa tak bersuara. Kita. Kita yang mengapakan hati.
Kepada kita. Ayo. Ayo. Baik, di sini ya. Saya akan menjelaskan kenapa kita belajar BUMS, yaitu badan usaha milik swasta ya. Di sini hari ini kami belajar BUMS, kami tahu BUMS bagaimana mereka melakukan badan usaha itu dan untuk apa itu. Terima kasih tepuk tangan untuk. Jadi materi kali ini BUMN dan studi pelayanan bisnis. Bagaimana selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia, CGP Angkatan 7, Kabupaten Deli Serdang, instansi SMA Negeri 1 Batang Kuis. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengadakan kasih observasi kepada rekan saya bernama Ibu Nur Laila Siregar SPD beserta dengan pengajar praktik kita yaitu Ibu Rosiana Simarmata. Baiklah, kegiatan pasca observasi ini akan kami laksanakan. Selamat pagi Bu Lela. Kegiatan kita sejak pra-observasi dan observasi sudah kita laksanakan ya Bu ya. Kemudian kita juga saya juga sudah melihat Ibu bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pada saat observasi. Nah hari ini saya akan bertanya Bu, karena dua kegiatan kita sudah kita laksanakan. Jadi kegiatan hari ini saya ingin bertanya kepada Ibu, bisa kan Bu? Oke. Ya, gini Bu, bagi yang pertama ini Bu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran ini Bu? Setelah menyajikan pembelajaran Iya, iya. Jadi ketika saya menyampaikan pembelajaran itu saya merasa sudah menyampaikan materi pembelajaran hampir 95% itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam LPP yang saya buat. Jadi materi-materi yang disampaikan pada saat pembelajaran kemarin adalah materi yang sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Iya, oke. Makasih ya Bu. Kemudian Bu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan bahkan Bu katakan 95% hampir ya laksana Bu ya. Itu sudah bagus itu ya Bu ya. Nah, yang kedua Bu, apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Proses pembelajaran pada saat pembelajaran tadi itu ada sedikit yang tidak sesuai karena ada siswa yang dia kurang begitu mampu menyerap pembelajaran. Mungkin saya yang terlalu cepat menerangkannya atau mereka yang dalam kondisi kurang fit mungkin pada saat pembelajaran itu. Iya, itu mencapai suatu hal yang sempurna itu ya nggak mungkin apa ya, pasti ada anak yang begini nih ya Bu ya. Nah, kemudian Bu yang ketiga ya Bu ya. Bagaimana tercapaian tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan di kelas? Iya. Kalau apakah pembelajaran itu sudah mencapai target atau masih belum gitu? Kalau menurut tujuan pembelajaran yang saya punya kemarin dari NPP ini, itu walaupun penyampaian materinya sudah hampir 95% tersampaikan materi-materi tentang badan usaha tadi, tapi kalau ketercapaian tujuan pembelajarannya itu saya pikir hanya sekitar 80-85% siswa mampu menyerapnya itu. Ya. Kadang-kadang ya Bu ya, kita kan memberikan pelajaran kepada anak didik kita dengan kondisi karakter yang berbeda, apabila berbeda. Juga kita sudah menyampaikan walaupun kita melakukannya dengan berdiferensiasi, tapi kadang-kadang kan anak ini kan ada yang lama dan cepat ya, makanya Ibu katakan ketercapaiannya sudah 85% ya Bu ya. Oke, itu tinggi juga ya Bu ya, Ibu Rosi tinggi ya Bu ya. Oke, nah. Oke Bu, ketika Ibu dalam melaksanakan proses belajar itu ada hambatan yang dihadapi siswa dalam proses belajar?
hambatan yang dihadapi siswa itu misalnya ada siswa yang tidak membawa buku paket. Karena kalau di kelas yang kita masuki tadi itu buku paketnya kan hanya satu meja, satu buku. Iya. Kemudian ada juga yang katanya tadi lupa membawa. Mungkin tadi malam nggak nyusun roster pelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan jaringan internet juga dalam pembelajaran, ya kalau di sini kan jaringannya kadang-kadang agak susah juga. Anak-anak juga bilang, Bu, nggak ada paket Bu, nggak ada jaringan Bu. Itu alasan mereka yang paling sering. Iya. Di mana seperti itu jaringan ini. Oke Bu, tadi kan hambatan dari siswa. Lalu yang selanjutnya Bu, adakah hambatan yang Ibu alami saat proses belajar Ibu pula? Dari siswa sekarang Ibu. Kalau hambatan yang saya hadapi seperti yang dibilang tadi, saya katakan di awal, ada beberapa siswa yang dia kurang apa ya kita bilang, kurang terlalu merespon. Jadi ada kalanya pada saat penyampaian pembelajaran itu siswanya tidak mampu menerima apa yang sudah kita sampaikan. Itu hambatan yang terbesar untuk saya menurut saya. Iya. Karena memang dia berbeda. Iya. Baik Bu. Jadi Bu, kalau ada hambatan tadi Bu, alternatifnya bagaimana dilakukan untuk yang mengatasi hambatan tersebut? Kalau menurut yang ingin saya lakukan nantilah seperti itu. Jadi saya akan mencoba bagaimana caranya menarik perhatian siswa tadi supaya dia lebih mau atau lebih semangat lagi untuk belajar pelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin dengan media pembelajaran yang lebih menarik atau cara penyampaiannya yang mereka lebih seusia sama mereka seperti itu. Sebaya ya Bu ya? Iya. Oke Bu, saya sudah melihat jawaban-jawaban dari Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran Ibu sampai dengan tadi. Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya Bu, apa yang Bu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Kalau untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba mempersiapkan diri terlebih dahulu agar pada saat penyampaian materi nanti apa yang sudah saya rencanakan dalam rencana pembelajaran saya itu bisa saya sampaikan dengan lebih maksimal pada saat pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bu ya, luar biasa Ibu. Yang mudah-mudahan banyak ibu guru yang seperti Ibu Nurlela ini bangun tercapai siswa 42%, luar biasa Bu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu, sukses. Terima kasih ya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurlela yang telah memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian.